Nah, kemudian ini adalah perubahan spiritual atau transformasi spiritual. Jadi sebagaimana sudah ditunjukkan di slide yang awal, bahwa setiap percakapan Yesus selalu memuat 4 unsur, yaitu transformasi spiritual, dimensi inklusivitas, otoritas ilahi, dan juga respon manusia atau yang kita sebut dengan iman. Dan wanita Samaria itu menunjukkan perubahan yang cukup radikal ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus. Sebagai perbandingan, bahwa orang Yahudi itu tidak percaya meski ada mukjizat. Tapi wanita ini menunjukkan iman yang besar bahkan sebelum mukjizat itu terjadi. Untuk yang pertama, dimensi inklusivitasnya jelas bahwa Yesus datang gitu ya mengunjungi orang Samaria itu karena dia orang terpinggirkan yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Akhirnya dia mengalami suatu transformasi spiritual atau perubahan, yaitu ketika dia yang awalnya mengakui Yesus sebagai orang Yahudi biasa, meningkat levelnya sebagai seorang nabi, kemudian meningkat lagi sebagai seorang Mesias, dan akhirnya berujung pada pengakuan sebetulnya bahwa engkau adalah juru selamat dunia. Dan itu yang dia wartakan. Dia malah menjadi evangelis gitu ya. Itu adalah suatu respon dia. Akhirnya wanita itu malah menjadi evangelis atau pewarta Injil ya, di setiap perkataan dan perbuatan Yesus di wilayah Samaria. Banyak orang Samaria yang akhirnya percaya dengan Yesus, bahkan meminta dia untuk tinggal sementara di Samaria. Dan mereka menerima Yesus itu 2 hari lamanya. Kan ini luar biasa sekali. Satu transformasi yang radikal juga. Yesus melakukan perbuatan dengan radikal dan akhirnya transformasi pun juga radikal. Dan itulah yang dikatakan Yesus pada para muridnya, bahwa para murid itu akan memanen walau dia tidak menabur. Itulah yang dimaksudkan sendiri bahwa Yesus itu sudah menabur sendiri di daerah Samaria itu, sehingga para murid ya tinggal panen aja. Yang poin nomor 3, otoritas ilahi jelas bahwa Yesus berkuasa atas tempat ibadah. Mereka tidak lagi berdoa di bait suci ataupun di Gunung Gerizim, tapi akhirnya itu mendirikan gereja.